Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita membacanya secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 18 dan 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman yang menyelamatkan. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kusta adalah sejenis penyakit kulit dan dalam pandangan orang Yahudi, orang yang sakit kusta dianggap sebagai orang yang najis. Siapapun yang dekat dan bersentuhan dengan mereka akan dianggap menjadi najis. Orang yang menderita penyakit kusta akan diasingkan, disingkirkan jauh dari tengah masyarakat supaya mereka tidak berpengaruh tidak baik bagi orang lain. Di saat mereka disingkirkan, diasingkan, dan bahkan dianggap seperti sampah, tentu mereka tidak mendapatkan perhatian, kepedulian, apalagi pengobatan tidak mereka dapatkan. Penyakit yang mereka hadapi telah menyatukan mereka. Sebab dari antara 10 orang itu, semuanya tidaklah orang Yahudi, tetapi ada satu orang asing yang bersama mereka. Kesulitan yang sama yang sedang mereka hadapi dapat mempertemukan dan menyatukan mereka untuk datang kepada Yesus yang sedang melewati daerah di mana mereka diasingkan. Sebab dalam keadaan baik-baik saja, orang Yahudi dan orang Samaria tidaklah dapat saling berbicara, bahkan berpapasan sekalipun. Namun nas hari ini menunjukkan bahwa mereka bersama-sama berseru dan memohon belas kasihan dari Yesus. Kebutuhan utama mereka memang adalah belas kasihan dari Yesus, sebab mereka sedang dikucilkan, disingkirkan, dan bahkan dianggap sebagai sampah. Seruan mereka, baik orang Yahudi maupun orang Samaria, adalah tepat, dan memang semua orang yang sama-sama membutuhkan belas kasih dari Yesus Kristus. Yesus yang berinisiatif untuk datang dan melewati daerah mereka. Kemudian mereka datang kepada Yesus dan dengan suara yang nyaring berseru memohon belas kasih Yesus, dan direspon dengan perintah dari Yesus supaya mereka pergi menunjukkan diri kepada imam. Sebab hanya imam yang berhak menyatakan seseorang itu telah tahir, telah sembuh dari penyakit kustanya. Walau mereka belum sembuh, dalam iman percaya mereka berangkat kepada imam sesuai dengan perintah Yesus. Dan di tengah jalan mereka menjadi sembuh dari sakit yang sedang mereka derita. Melihat apa yang mereka alami, yaitu kesembuhan yang diberikan Yesus, hanya satu orang dari antara mereka, dan itu adalah orang asing atau orang Samaria yang kembali kepada Yesus, memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Orang Samaria ini tentu mengetahui pergi kepada imam adalah suatu hal yang penting, supaya dia dapat diterima di tengah keluarga dan juga masyarakat. Tetapi dia mengetahui hal terpenting yang harus dilakukan pertama sekali, yaitu datang kepada Yesus Kristus, menaklukkan diri di hadapannya, tersungkur di hadapan Yesus, serta memuliakan Dia dengan suara yang nyaring. Penyebutan sebagai orang Samaria adalah sebagai kritik kepada orang Yahudi yang menganggap diri sebagai orang yang paling beragama, saleh, suci, dan menganggap Samaria sebagai pendosa. Tetapi justru dari orang Samaria inilah yang mengetahui tindakan keterpautan dengan Allah, tahu berterima kasih kepada Yesus Kristus, sementara mereka yang menganggap diri suci, saleh, tidak tahu bersyukur atas apa yang telah mereka terima dari Allah.
Banyak bentuk kesembuhan yang dapat kita terima dari Allah, tetapi yang terutama bukanlah kesembuhannya, tetapi anugerah Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, walau tidak mengalami kesembuhan secara fisik, secara jasmani, tetap mengalami keterpautan kepada Yesus Kristus, tetap menundukkan diri kepada Yesus Kristus, dan tahu berterima kasih, bersyukur atas segala hal yang ada dalam hidup ini. Sebab bisa saja kita sepanjang hidup tetap mengalami penderitaan atau sakit penyakit, tetapi semuanya itu tidak dapat memutus keterpautan kita dengan Yesus. Semua itu tidak menjadi penghalang kita untuk tersungkur di hadapan Yesus. Semua itu tidak menghambat kita memuliakan Allah dalam hidup kita. Hal yang terpenting adalah Allah menganugerahkan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau taat kepada perintah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa terpaut hanya kepadamu saja, mengalami anugerah belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.